Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Selasa 28 Agustus 2023, akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan Promovendus Apoteker Abdul Aziz Setiawan, Sarjana Sains, Magister Farmasi, dari Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler dan alat komunikasi lainnya. Hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilahkan memasuki ruang sidang. Promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mengawali kegiatan sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi, marilah kita membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Ismail Wisnu Murti, Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan siang ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita diberkahi dan berjalan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rob, kami memohon ridho-Mu agar acara sidang terbuka program studi dokter farmasi ini berjalan lancar, mendapat berkah-Mu dan memberikan manfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Alim, yang menguasai segala ilmu, tumbuh dan kembangkanlah kampus kami menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jadikanlah kami yang mengajarkan dan menuntut ilmu di tempat ini untuk senantiasa istiqomah mengamalkannya di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
atas nama Abdul Aziz Setiawan, dimulai dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MSI, selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor ini. Para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, promotor Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang kedua, ko-promotor Profesor Dr. Apoteker Dian Rati L. M. Biomed dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Ketiga, ko-promotor Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana MSc dari Fakultas Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor. Tim penguji adalah yang pertama, Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, saya sendiri. Yang kedua, Dr. Apoteker Nopi Yanti MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang ketiga, Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga MSI dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Yang keempat, Profesor Dr. Apoteker Ari Yanwar MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Ketua sidang adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI. Saudara Promopendus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi dokter ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap untuk diuji. Saudara Promopendus, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Analisis in silico, metabolomik, dan in vivo senyawa penghambat santin oksidase dari bawang putih tunggal, Allium sativum lim, terfermentasi sebagai kandidat antihiperuresemia selama 15 menit. Yang terhormat para penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Dengan judul Analisis in silico, metabolomik, dan in vivo senyawa penghambat santin oksidase dari bawang putih tunggal Allium sativum lim, terfermentasi sebagai kandidat antihiperurisemia. Indonesia merupakan negara mega biodiversity kedua setelah Brazil, di mana Indonesia mempunyai 2.500 spesies tanaman obat asli dari Indonesia. Dan bawang putih pada pemanfaatannya seringkali diubah menjadi black garlic, yaitu melalui proses fermentasi. Dengan kelembaban, suhu, dan juga waktu yang terkontrol. Potensi dari bawang putih ataupun black garlic sudah banyak diujikan. Salah satunya adalah sebagai antibakteri. Dan untuk antihiperurisemia sendiri belum pernah dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai antihiperurisemia ada beberapa golongan obat. Yang pertama adalah urikostatik, urikosurik, dan juga urikolitik. Di mana pilihan pertama dari pengobatan asam urat ini adalah urikostatik, yaitu allopurinol. Oleh karenanya, karena alternatif ini sangat sedikit, perlu adanya alternatif, yaitu dengan menggunakan black garlic dengan pengujian secara in silico, in vivo, in vitro, dan juga metabolomik. Penelitian ini menggunakan bawang putih tunggal
didahului dengan eksplorasi senyawa secara in silico, di mana sudah terpublikasi di Journal of Pharmaceutical Science and Research. Selanjutnya, pada pemanfaatannya, bawang putih difermentasi dengan waktu selama 37 hari terbagi menjadi 11 waktu, yaitu hari ke-1, ke-5, ke-9, 13, 17, sampai ke-37. Hasil fermentasi dilakukan pengujian secara organoleptis. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi dan fraksinasi, yaitu menggunakan metanol dan juga kloroform, serta pengujian secara in vitro antipyrrhusemia untuk mendapatkan data persen inhibisi. Hasil in vitro antipyrrhusemia optimal ekstrak dari black garlic diujikan secara in vivo ekstrak black garlic pada tikus model hiperuricemia dan sudah terpublish di Medical Science Jurnal Ilmiah Kefarmasian Sinta 3. Identifikasi komponen aktif yang memiliki aktivitas anti-hyperuricemia terhadap penghambatan enzim santin oksidase dilakukan dengan menggunakan metabolomik berbasis kromatografi cair. Data kromatogram yang dihasilkan akan dikonversi dalam bentuk numerik. Selanjutnya, data tersebut akan dikorelasikan dengan OPLS untuk mendapatkan puncak yang berkorelasi dengan aktivitas santin oksidase inhibitor. Puncak ini akan dilihat data mass spektrum dan dibandingkan dengan database yang ada, sehingga diketahui prediksi senyawa aktif. Selanjutnya, dilakukan verifikasi senyawa secara in silico. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan juga tujuan khusus yang kedua. Tujuan umum, identifikasi komponen aktif dalam black garlic yang memiliki aktivitas santin oksidase inhibitor melalui analisis metabolomik dan in silico. Tujuan khusus, A. Mengidentifikasi senyawa bawang putih yang berpotensi sebagai santin oksidase inhibitor berdasarkan analisis molekular docking. B. Mengidentifikasi profil kimia selama proses fermentasi. C. Menentukan waktu fermentasi optimal black garlic berdasarkan aktivitas santin oksidase inhibitor tertinggi. D. Menentukan analisis in vivo aktivitas anti-hyperuricemia black garlic optimum pada tikus model hiperuricemia. E. Mengidentifikasi profil senyawa aktif black garlic yang mempunyai aktivitas sebagai santin oksidase inhibitor berdasar analisis metabolomik. Dan yang F. Memverifikasi komponen aktif black garlic hasil metabolomik dengan molekular docking dibandingkan dengan allopurinol. Metodologi penelitian terbagi menjadi 6. Yang pertama ada analisis in silico anti-hyperuricemia senyawa bawang putih berdasarkan literatur versus santin oksidase. Yang kedua, pembuatan black garlic. Yang ketiga, analisis in vitro anti-hyperuricemia. Yang keempat, analisis in vivo anti-hyperuricemia. Yang kelima, metabolomik berbasis kromatografi cair spektra massa. Yang keenam, analisis in silico anti-hyperuricemia senyawa black garlic hasil metabolomik versus santin oksidase. Alur penelitian analisis in silico dan metabolomik senyawa penghambat santin oksidase dari bawang putih tunggal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah analisis in silico, yang kedua adalah pembuatan dari black garlic, yang ketiga pengujian analisis in vitro anti-hyperuricemia dilanjutkan dengan analisis in vivo, yang keempat adalah metabolomik, yang kelima verifikasi senyawa hasil metabolomik dengan menggunakan molekular docking. Hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada analisis in silico, senyawa bawang putih berdasarkan literatur versus santin oksidase menggunakan molekular docking. Dari 53 senyawa yang terdapat dalam bawang putih, hanya 40 senyawa yang dapat didockingkan dan memiliki afinitas terhadap santin oksidase. Energi bebas ikatan delta G seperti terlihat dalam tabel. Di situ ada quercetin di mana nilainya adalah minus 9,53 dan allopurinol ada minus 5,65 dan juga S-acetylcysteine ada minus 4,89. Senyawa tersebut mewakili dari golongan organosulfur, senyawa selain organosulfur dan juga pembanding yaitu allopurinol. Selanjutnya adalah hasil pembuatan dari black garlic secara organoleptis. Selama proses fermentasi, bawang putih tunggal
yang berwarna putih berubah menjadi hitam. Secara umum, perkembangan warna hitam pada bawang putih dikaitkan dengan adanya reaksi Maillard, tergantung pada suhu pemanasan, kelembaban, dan juga waktu fermentasi. Intensitas pencoklatan sampel bawang putih yang dipanaskan meningkat seiring lama fermentasi. Semakin lama akan semakin coklat. Intensitas kecoklatan sampel bawang putih yang dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, kelembaban 90%, dan waktu sampai 37 hari, itu mengalami pencoklatan mulai dari hari ke-17. Selanjutnya adalah analisis in vitro santin oksidasi in vitro ekstrak black garlic. Penghambatan aktivitas enzim santin oksidase oleh allopurinol dengan beberapa perlakuan konsentrasi yang diberikan terlihat dalam grafik. Di situ ada allopurinol sebagai pembanding dan black garlic M0 itu ekstrak metanol hari ke-0 sampai hari ke-37. Nah, secara grafik kita bisa melihat bahwa allopurinol memiliki penghambatan tertinggi. Hal ini terjadi karena allopurinol berperan sebagai inhibitor kompetitif yang memiliki struktur menyerupai substrat. Inhibitor kompetitif akan berkompetisi dengan substrat santin untuk menempati sisi aktif dari enzim yang akan mengakibatkan aktivitas enzim menurun atau berhenti. Atau dalam hal ini adalah santin oksidase inhibitor. Dan kalau kita melihat dari penghambatan aktivitas enzim santin oksidase dari ekstrak metanol, terlihat hari atau penghambatan hari ke-29 itu tidak lebih besar daripada allopurinol. Tetapi paling tertinggi dari pengujian yang ada. Sehingga hari ke-29 itu kita ambil sebagai waktu fermentasi optimal untuk dilanjutkan pengujian secara in vivo. Analisis in vivo ekstrak black garlic. Kita dapat melihat di situ adanya diagram kadar asam urat rata-rata tikus Galler-Spread-Dowley dari 6 kelompok. Perlakuan ya, tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan kontrol normal, tanda pagar menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan kontrol negatif, dan tanda palang merah menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan kontrol positif. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hewan uji dengan jumlah rata-rata penurunan kadar asam urat kecil yaitu kelompok kontrol normal, karena kelompok ini tidak memiliki perlakuan dan tidak ada penginduksian baik menggunakan kalium oksonat ya, seperti itu. Dan kalau kita melihat dari kelompok kontrol positif dan kelompok dosis 1 ya, 2 dan juga 3, itu kita bisa melihat adanya kesamaan antara kontrol positif yaitu allopurinol dengan ekstrak black garlic 187,5 mg per kilogram berat badan. Hal ini diperkuat dengan adanya pengujian secara statistik bahwa kelompok dengan dosis 187,5 mg per kilogram berat badan tikus tidak berbeda bermakna dengan allopurinol 9 mg per kilogram berat badan tikus. Selanjutnya adalah analisis in vitro dari fraksi black garlic ya. Kenapa analisis in vitro dari fraksi black garlic dilakukan ya? Penghambatan ini dari aktivitas enzim santin oksidase oleh fraksi metanol dan kloroform black garlic ini dilakukan karena pada penghambatan in vitro ekstrak black garlic itu tidak mencapai atau tidak ada perbedaan secara signifikan di antara kelompok. Oleh karenanya dilakukan analisis in vitro fraksi black garlic. Itu secara deskriptif persentase penghambatan aktivitas enzim santin oksidase fraksi black garlic yaitu K0 dan juga M0 jika dibandingkan dengan sampel lainnya memiliki perbedaan dengan fraksi lainnya. Dan kita bisa melihat yang warna biru itu adalah fraksi kloroform dan warna orange adalah fraksi metanol.
Identifikasi komponen aktif pada fraksi metanol dan kloroform black garlic sebagai sandin oksidasi inhibitor menggunakan metabolomik. Yang pertama adalah analisis LC-MS. Hasil analisis menggunakan LC-MS pada sampel fraksi metanol dan kloroform black garlic didapatkan pola spektrum yang khas dengan waktu retensi antara 0,095 sampai 9,026 menit dan teridentifikasi sebanyak 761 senyawa. Penelaan senyawa berdasarkan puncak terbesar dengan kelimpahan relatif lebih dari 41 didapatkan 45 senyawa dan ke-45 senyawa diidentifikasi dengan membandingkan M/Z data LC-MS dengan data base NCBI dan juga literatur. Berikut merupakan 15 senyawa yang teridentifikasi pada fraksi metanol dan juga kloroform, dan kita membandingkan di situ antara fresh garlic dengan black garlic M29 karena memang M29 merupakan black garlic optimal. Jadi kita bisa melihat di situ ada beberapa senyawa. Yang pertama ada 5-hidroksimetilfurfurat untuk BGM9 dan seterusnya ya sampai kanosamin ya, di situ, dan ada perbedaan antara fresh garlic dan juga black garlic. Kalau kita melihat dari kromatogram yang ada pada gambar 4.7, huruf A merupakan fraksi metanol pada hari ke-0 atau fresh garlic, dan B merupakan fraksi metanol pada hari ke-29. Berdasarkan identifikasi kromatogram, terdapat peningkatan S-alilcysteine. Kita bisa melihat S-alilcysteine ini ada peningkatan dan juga penurunan dari GSAC atau gamma L-glutamil S-alilcysteine, dan di M29 terbentuk puncak-puncak baru yang memang sebelumnya itu tidak terlihat secara signifikan di fraksi metanol hari ke-0. Data berupa puncak tertinggi senyawa pada masing-masing sampel lebih lanjut dengan pendekatan metabolomik menggunakan PCA, dilanjutkan dengan analisis OPLS. Yang pertama adalah analisis data multivariat atau PCA. Di sini penyebaran sampel pada data plot score PCA, Principal Component Analysis, menunjukkan adanya pemisahan berdasarkan pelarut fraksinasi. Kalau kita melihat di kelompok 1, itu merupakan fresh garlic untuk fraksi metanol. Di kelompok kedua adalah waktu fermentasi untuk fraksi metanol lebih dari 0 hari atau mulai black garlic waktu ke-1 sampai ke-37. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan waktu fermentasi kurang dari 25 untuk fraksi kloroform. Sedangkan untuk kelompok keempat itu merupakan kelompok dengan waktu fermentasi untuk fraksi kloroform lebih dari sama dengan 25 hari. Dan kita bisa melihat di situ ada biplot bagaimana senyawa penciri pada masing-masing kelompok, di mana penciri pertama itu adanya GSAC atau gamma L-glutamil S-alilcysteine, penciri kedua ada quercetin, penciri ketiga ada iajun, dan penciri keempat ada kalsiterol. Hasil analisis PCA, fraksi metanol dan kloroform black garlic juga menggambarkan dominasi senyawa pada masing-masing sampel. Gambaran senyawa diambil pada waktu awal, pertengahan, dan juga akhir fermentasi. Menurut Kimura dan kawan-kawan, perubahan yang terjadi pada proses fermentasi disebabkan karena senyawa kimia yang terdapat pada bawang putih segar diubah menjadi senyawa Amadori maupun Hens melalui reaksi Maillard. Dan di situ kita bisa melihat senyawa-senyawa dominan masing-masing sampel untuk K0, K17, K37, dan untuk M0, M17, dan juga M37. Selanjutnya adalah analisis data multivariat untuk OPLS. Model analisis OPLS pada penelitian ini mengobservasi 22 sampel dan 46 variabel, di mana X adalah 45, Y sama dengan 1. X menyatakan senyawa yang berhasil diidentifikasi oleh LC-MS, dan Y aktivitas penghambatan sanding oksidase secara in vitro. Analisis OPLS pada prinsipnya mencoba mengorelasikan dua jenis data matriks, yaitu komposisi kimia
X, dan data aktivitas sampel. Terdapat beberapa keluaran OPLS, diantaranya ada score plot, plot Y-related coefficient, dan juga plot variable influence of projection atau VIP. Nampak di depan adalah score plot pada OPLS, di mana terlihat fraksi aktif dan juga fraksi tidak aktif terpisah. Dan kita bisa melihat dari degradasi warna, semakin merah itu aktivitasnya akan semakin besar. Dan kalau kita bisa melihat di situ ada M21 sampai M37, di optimalnya adalah M29 memiliki warna yang paling merah. Selanjutnya adalah pemilihan senyawa yang berkorelasi dengan XOI berdasarkan Y-related coefficient dan juga VIP. Di situ kita mendapatkan 10 contoh dari senyawa-senyawa yang ada, di antaranya adalah alpha-1-deoksi, D-fruktos, 1-YL L-arginin, ada allyl, carnosamin, dan lain sebagainya. Senyawa-senyawa yang dinyatakan berkorelasi dengan aktivitas santin oksidasi inhibitor. Selanjutnya hasil dari metabolomik itu diverifikasi dengan menggunakan docking. Hasil analisa autodock docking 22 senyawa terkonfirmasi OPLS sebagai santin oksidasi inhibitor. Terdapat 12 senyawa terdeteksi berkorelasi sebagai santin oksidase, sedangkan 10 senyawa lainnya belum bisa dikonfirmasi aktivitasnya dengan teknik molecular docking karena senyawa tersebut struktur 3D-nya belum ada pada database yang digunakan, sehingga tidak diketahui atau tidak ada tidaknya interaksi terhadap santin oksidase. Oleh karena itu perlu adanya konfirmasi atau telaah review serta studi optimasi dari geometri yang ada. Kesimpulan, yang pertama, 41 senyawa dari 53 senyawa bawang putih berpotensi sebagai santin oksidase inhibitor secara in silico. Yang kedua, selama proses fermentasi terjadi perubahan profil kimia. Yang ketiga, black garlic fermentasi hari ke-29 memiliki aktivitas tertinggi sebagai santin oksidase inhibitor secara in vitro. Yang keempat, ekstrak metanol 80% black garlic tunggal pada dosis 62,5, 125 dan juga 187,5 mg per kilogram berat badan tikus mempunyai efektivitas sebagai antipyrurisemia. Yang kelima, pendekatan metabolomik berhasil mengidentifikasi 22 komponen yang aktif pada black garlic sebagai santin oksidasi inhibitor. Yang keenam, hasil verifikasi dengan molecular docking 22 komponen aktif pada black garlic hasil metabolomik menunjukkan 12 kandidat senyawa aktif memiliki nilai energi bebas ikatan DLAG yang berdekatan dengan allopurinol. Berdasarkan hal tersebut, di atas fermentasi bawang putih menjadi black garlic menghasilkan perubahan komposisi kimia. Pendekatan metabolomik yang diverifikasi dengan molecular docking berhasil mengidentifikasi komponen aktif pada black garlic sebagai santin oksidasi inhibitor. Dengan demikian, black garlic mempunyai prospek yang baik sebagai kandidat antipyrurisemia dengan dosis 187,5 mg per kilogram berat badan tikus atau 2,1 gram per 70 kg berat badan manusia. Saran dari penelitian ini, yang pertama melakukan analisis senyawa interference PANSEI atau PANS. Yang kedua melakukan modifikasi optimasi fermentasi agar diperoleh perubahan senyawa kimia dengan aktivitas SOI yang maksimal. Dan yang ketiga melakukan kuantifikasi komponen aktif black garlic. Ucapan terima kasih, yang pertama program doktoral Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang kedua, Universitas Muhammadiyah R. Farudin. Yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana MSc atas lisensi dari SIMK-nya. Yang keempat, Dr. Edi Marwanta, Dr. Ahmad Marasa Besi, dan apoteker Gani Herianta dari BRIN. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Penguji, demikian ringkasan inti dari disertasi saya dan saya siap mempertahankan disertasi saya. Terima kasih. Baik. Saya persilahkan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Nopi Yanti, MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Renat Deni Rahmat MSI, para penguji, saudara promovendus, dan juga para hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan kepada saya sebagai penyangga pertama hasil disertasi saudara promovendus Abdul Aziz. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan kebanggaan tertinggi untuk saudara promovendus yang dengan ketekunan, perjuangan, dan kesabarannya sehingga sampai pada tahap hari ini promosi doktor. Hasil penelitian saudara sangat baik dengan dibuktikan adanya senyawa yang memiliki potensi sebagai anti-hiperuremia dengan mekanisme kerja sebagai inhibitor santin oksidase dari produk black garlic. Ada fenomena menarik yang perlu kita perhatikan tadi bersama yang juga sudah dinotis pada kesimpulan saudara, yaitu terutama berdasarkan hasil LCMS, ada perbedaan profil senyawa dari fresh garlic dan black garlic, terutama pada pemanasan setelah hari ke-17 dan ke-29. Yang hal ini linier dengan hasil peningkatan aktivitasnya sebagai penghambat santin oksidase. Sebagai penyangga pertama, saya mohon saudara promovendus dapat menjelaskan fenomena perbedaan tersebut. Dan juga apa rekomendasi saudara terhadap cara yang efektif dan efisien dalam proses produksi black garlic sebagai anti-hiperuremia. Apakah benar seperti kesimpulan saudara di optimum pada hari ke-29 atau cukup di hari ke-17? Ya, karena perlu dijelaskan adakah perbedaan bermakna dari hari ke-17 aktivitasnya dengan hari ke-29. Demikian sanggahan dari saya. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Novianti MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan adanya perbedaan antara fresh garlic dan M29, yaitu fraksi metanol di hari ke-29. Di situ ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah terkait dengan containing dari S-alylcysteine dibuktikan dengan adanya peak yang lebih besar dari M29 dan juga adanya penurunan dari GSAC untuk 29 karena GSAC merupakan intermediate dari pembentukan senyawa organosulfur lainnya, diantaranya adalah S-alylcysteine. Yang kedua adalah adanya perbedaan dari senyawa-senyawa yang sebelumnya kemungkinan dalam jumlah kecil, tetapi pada black garlic M29 itu dalam jumlah yang besar, gitu. Yaitu seperti contoh 5-hidroksifulfural itu yang di fresh garlic seperti kita ketahui itu sebelumnya tidak terdeteksi secara tinggi atau optimal. Terus adanya quercetin yang di fresh garlic juga tidak ada di dalamnya. Kemudian adanya aliin yang sebelumnya juga tidak ada, dan yang terakhir adalah kanosamin. Itu terlihat dari kromatogram yang ada, yang seperti saya sampaikan tadi ada lingkaran yang warna hijau bahwa ada beberapa perbedaan dari senyawa yang ada. Yang kedua adalah terkait dengan fenomena dari optimasi pembentukan dari black garlic itu sendiri selaras dengan aktivitasnya. Ya, beberapa penelitian yang mendukung menurut Choi dan kawan-kawan itu waktu fermentasi memang di hari ke 29-30 ya, rata-rata di 1 bulan untuk waktu fermentasi, dan ini selaras dengan penelitian yang kami lakukan bahwa optimasi dari santin oksidase inhibitor itu terjadi di hari ke-29 dan ditambah dengan optimasi untuk uji in vivo-nya, yaitu menggunakan hari ke-29 untuk fraksi metanol dengan berbagai parameter dosis yang ada. Seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih atas penjelasan Saudara Promovendus. Ya, pada hakikatnya dalam pengembangan bahan alam ini kita juga tentu tetap memperhatikan nanti aspek untuk pengembangan selanjutnya safety, efikasi dan quality, dan juga mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi produk yang akan dikembangkan. Demikian, terima kasih, selamat dan sukses untuk Saudara Promovendus yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Prof. Denny. Baik, saya persilahkan penyangga kedua, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih banyak kepada pimpinan sidang, Profesor Denny Rahmat. Pertama-tama selamat kepada Promovendus, Pak Abdul Aziz Setiawan. Mudah-mudahan acara promosi ini juga berjalan lancar ya, sehingga nanti di depannya sudah ada tambahan gelar lagi. Selamat kepada saudara Promovendus atas keberhasilan saudara melalui tahap-tahap ujian yang sudah beberapa kali sehingga sampai di tahap ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas hasil penelitian saudara yang tentu saja ini akan menambah informasi dalam khasanah obat-obatan yang berasal dari bahan alam. Saudara Promovendus, bawang putih atau bawang hitam ini adalah bahan-bahan alam yang sudah lama dikenal sebagai bahan alam yang berkhasiat obat. Oleh karena itu tentu sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebelum saudara. Tapi kita tentu dalam melakukan penelitian ini selalu melihat ada celah apa, ada research gap apa yang harus kita isi dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, di dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada saudara, karena pasti saudara melakukan penelitian ini ada alasannya dan sudah melihat state of the art dari bidang ini ya. Saya ingin melihat setelah saudara melakukan penelitian dan mendapatkan data-data baru, novelty, menurut saudara apa yang menjadi sumbangan atau kontribusi saudara di dalam khasanah pengetahuan kita tentang obat-obat bahan alam, khususnya tentang bawang putih dan bawang hitam ini. Karena novelty itulah yang nanti akan menjadi manfaat bukan saja untuk saudara tetapi juga untuk seluruh masyarakat dunia ini. Jadi di mana letak atau posisi hasil penelitian saudara di dalam khasanah atau informasi obat-obat bahan alam. Barangkali itu boleh dicatat, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan sekaligus, nanti silahkan saudara menjawabnya. Yang kedua, bawang hitam atau black garlic ini kita tahu adalah hasil fermentasi. Saudara sudah melakukan fermentasinya dan sudah menemukan bahwa fermentasi yang paling optimal untuk aktivitas anti-hiperuricemianya itu adalah pada hari ke-29. Fermentasi yang terjadi pada pembentukan black garlic ini adalah fermentasi spontan. Artinya kita tidak menambahkan sendiri mikroba-mikroba ke dalam bawang putih itu, tapi dia secara spontan terfermentasi, yang berarti di dalam bawang putihnya tentu sudah ada mikroba-mikroba. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara pernah membaca atau saudara tahu mikroba-mikroba apa saja kira-kira yang ada di dalam bawang putih itu yang berperan dalam fermentasi bawang putih menjadi black garlic? Secara umum saja ya, karena pasti akan berbeda-beda ya. Berbeda-beda bawang putihnya di kampung kita dengan bawang putihnya di luar negeri, mungkin mikrobanya berbeda. Mohon saudara dapat menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana sih perbedaannya itu beda. Kita tahu pasti secara logika ilmu pasti beda-beda ya. Mikroba di luar negeri, di kampung kita dan di kampung orang lain.
Mohon saudara jelaskan bagaimana perbedaan dari mikroba yang berperan dalam fermentasi bawang putih menjadi bawang hitam. Apa saja, kalau saudara tahu apa saja, misalnya genusnya atau spesiesnya, silahkan disampaikan. Kemudian saya ingin bertanya, setelah saudara melakukan penelitian ini, menurut saudara, apakah perlu kita membuat formulasi mikroba untuk membuat bawang hitam yang paling bagus begitu ya, yang stabil mutunya. Seperti orang, kalau kita memang sampai sekarang bikin tempe ya masing-masing saja ya berbeda-beda mikrobanya. Tetapi untuk mendapatkan tempe yang bagus, orang sudah membuat komunitas mikroba tertentu untuk fermentasi kedelai menjadi tempe. Bagaimana menurut pendapat saudara dalam hal bawang hitam ini? Itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti juga menjadi pengetahuan kita bersama. Oke. Silakan, terima kasih. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ada 3 poin pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan novelty. Ya, terkait dengan novelty, ada beberapa novelty dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah novelty terkait dari fermentasi itu sendiri. Ya, bagaimana kami memilih waktu kelembaban suhu dari optimasi pembuatan black garlic itu sendiri. Dan satu catatan penting adalah asli Indonesia, yaitu dari Lumajang. Itu poin pertama dari novelty penelitian yang kami angkat. Yang kedua adalah pengujian aktivitas. Untuk antihiperurisemia itu belum dilakukan, belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti manapun, dan ini kita lakukan secara in vitro maupun in vivo untuk pengujian antihiperuricemianya. Yang ketiga adalah bagaimana pengujian metabolomik, yang mana kita dapatkan senyawa-senyawa marker, ada 22 senyawa yang memang berafiliasi terhadap penghambatan dari santin oksidase itu sendiri. Pertanyaan kedua terkait dengan fermentasi optimal di hari ke-29 dan apakah ada mikroba yang terkandung di dalam proses tersebut. Dari beberapa jurnal yang saya baca, dari Choi et al, terus Eun dan lain sebagainya, tidak ada yang mengatakan bahwa bakteri berperan dalam proses fermentasi black garlic bawang putih menjadi black garlic. Yang ada adalah bagaimana proses reaksi Maillard. Ada beberapa tahap. Ya, tahap awal reaksi Maillard, bagaimana melibatkan reaksi kondensasi antara aldosa dan juga senyawa asam amino di situ. Itu memang sudah ada di dalam bawang putih itu sendiri, sehingga reaksi fermentasinya secara spontan, dan seperti beberapa jurnal juga mengatakan bahwa terbentuknya senyawa-senyawa lain itu dari hasil enzimatis dari senyawa-senyawa yang ada. Di antaranya adalah pembentukan S-alilcysteine, aliin gitu. Itu terbentuk dari adanya GSAC, gamma glutamil S-alilcysteine itu, yang merupakan cikal bakal dari senyawa-senyawa yang ada di black garlic itu sendiri, seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah perlu membuat dari formulasi mikroba untuk efektivitas, efisiensi dalam pembuatan black garlic? Sejauh ini yang kami review dari artikel-artikel atau penelitian-penelitian terdahulu, itu belum ada yang mengatakan bahwa peran serta dari mikroba dalam fermentasi bawang putih menjadi black garlic. Ini hal yang unik yang ada di dalam bawang putih, yaitu fermentasi dengan menggunakan Maillard reaction atau reaksi Maillard. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih atas penjelasan yang saudara berikan. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu kita kuak ya, kita buka, kita angkat untuk melihat apakah
Mungkin kalau kita sebut fermentasi harusnya ada itu ya, sedikit ya. Barangkali kita pelajari bersama, tetapi apa yang saudara jelaskan saya kira sudah cukup memuaskan saya. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak saudara pimpinan sidang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita bersama. Terima kasih. Baik. Saya persilahkan penyangga ketiga, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ari Yanwar, MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan saya, Bapak Ketua Sidang, Profesor Dr. Apoteker Deni Rahman, MSI, Saudara Promovendus. Saya apresiasi atas pekerjaan Anda yang sudah dilakukan. Melihat judul yang Anda paparkan dalam disertasi Anda, ya, dalam naskah disertasi ini ada kata analisis in silico, metabolomik, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ingin melihat pertanggungjawaban Anda gitu terhadap penggunaan kata in silico di sini, ya. Sejauh mana Anda melakukan validasi terhadap metode in silico ini? Karena cukup banyak metode in silico yang ada dan Anda menggunakan metode in silico yang mana begitu ya? Dan bagaimana Anda melakukan validasi sehingga seluruh hasil ini bisa diterima, gitu kan? Kemudian ini pertanyaan pertama ya, ada 3 pertanyaan, Saudara Promovendus. Yang kedua, analisis in silico di tahap awal, Anda menuliskan ada analisis in silico di tahap awal ya dalam rancangan kerja Anda. Dan juga ada yang di tahap akhir gitu ya. Nah, apa maksud penggunaan metode tersebut di tahap awal dan di tahap akhir, juga apa perbedaannya? Mungkin Anda juga bisa menyatakan sebenarnya kelebihannya apa sih di pertama dan kedua gitu, atau kekurangannya. Mungkin Anda bisa ungkapkan sehingga cukup jelas gitu pemanfaatan metode in silico ini. Ya. Kemudian yang terakhir, saya ingin menanyakan metode in silico dengan metode lain. Nah, yang selanjutnya ini ada rentetannya begitu kan ya, dengan uji metabolomik, mungkin juga in vitro, in vivo gitu. Nah, Anda bisa menyatakan bahwa metode in silico ini selaras atau bisa menjadi acuan atau prediksi yang baik gitu kan ya terhadap metode-metode yang lain. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan di sini, mungkin di metode metabolomik misalnya atau dengan metode in vitro. Silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Apoteker Ari Yanwar, MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan validasi metode. Dari hasil analisis in silico senyawa bawang putih berdasarkan literatur versus santin oksidase, kode struktur molekul reseptor yaitu 1-FIK, struktur reseptor dari santin oksidase yang kita ambil, dan beberapa ciri diantaranya adalah kristalogi ya, dan juga hasil regenerasi diperoleh asam salsilat sebagai ligan pada grid box 40 x 40 x 40, nilai X 26,659, Y 10,228, dan Z 113,34. Hasil validasi terhadap reseptor santin oksidase pada kode PDB 1-FIK sebesar 0,622 Armstrong. Nilai MSD dari hasil redocking yang dilakukan menunjukkan software Autodock Tools dapat menempatkan kembali posisi ligan kristalografi ya, pada posisinya dengan pergeseran dari posisi semula antara ligan hasil kristalografi dengan hasil redocking kurang dari 2 Armstrong, sehingga memenuhi kriteria valid, dan proses redocking dilakukan dengan metode semi-regrid
yaitu mengatur agar makromolekul bersifat rigid sehingga tidak terjadi pengubahan bentuk binding site selama proses redocking, sedangkan ligan yang akan didockingkan bersifat fleksibel. Nah, parameter validasi dalam molecular docking berupa nilai RMSD. Terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu analisis in silico di awal dan di akhir, serta bagaimana pemanfaatannya. Memang dari awal, karena belum ada aktivitas yang menyatakan bahwa bawang putih ini sebagai antihiperurisemia, maka perlu dilakukan pengujian secara in silico untuk menguatkan dari penelitian pendahuluan bahwa secara in silico bawang putih atau komponen-komponen yang ada di dalamnya itu bisa atau berpotensi sebagai penghambat santin oksidase. Oleh karenanya, di awal itu merupakan uji pendahuluan dari penelitian yang akan kami lakukan. Sehingga karena tidak ada literasi yang menyatakan bahwa bawang putih sebagai antihiperurisemia, itu menguatkan dari proses dari penelitian kami selanjutnya. Terkait dengan analisis in silico di akhir, yaitu verifikasi dari hasil metabolomik, itu bagaimana kita mengkorelasikan atau memverifikasi dari 22 senyawa yang ada dari hasil metabolomik itu, diverifikasi apakah memiliki aktivitas sebagai santin oksidase inhibitor dalam pengujian secara in silico atau tidak gitu. Dan hasil penelitian yang ada dari 12 senyawa dari 22 senyawa itu 12 senyawa itu dapat dikatakan berafiliasi terhadap penghambatan santin oksidase inhibitor, sedangkan 10 lainnya itu karena kita belum menemukan senyawa 3D-nya dan perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat dari gugus fungsi dari 3 dimensinya dari 10 senyawa terakhir. Terus pertanyaan ketiga terkait dengan hubungan atau keselarasan dalam prediksi ya. Prediksi secara in silico tidak semuanya selaras, artinya senyawa yang memang dikaitkan itu paling berpotensi itu terjawab sudah di metabolomik hasil analisa saya bahwa yang paling berpotensi pada uji pendahuluan yaitu quercetin dengan nilai delta G adalah -9. Ternyata hasil metabolomik menyatakan bahwa bukan quercetin yang merupakan salah satu senyawa terbaik gitu dari analisis metabolomik. Tetapi ada senyawa-senyawa lain berdasarkan nilai dari VIP maupun Y related coefficient. Itu di antaranya adalah alpha 1-deoksi-defruktos 1-YLL-arginin, dimetil fumarat, aliin dan lain sebagainya. Dan quercetin menempati posisi ke-16. Kalau in silico awal, quercetin menempati posisi pertama dalam penghambatan santin oksidase. Nah, kalau secara analisis metabolomik, quercetin menempati posisi ke-16 dari 22 senyawa yang berpotensi sebagai penghambatan santin oksidase atau penghambat santin oksidase. Dan keselarasan ini ya, diverifikasi kembali dengan analisis metabolomik. Nah, hasilnya beberapa senyawa yang tadi dikemukakan bahwa 12 senyawa berpotensi sebagai penghambat santin oksidase inhibitor dan 10 senyawa lainnya belum bisa dikonfirmasi aktivitasnya dengan teknik molecular docking karena senyawa tersebut struktur TG-nya belum ada pada database yang digunakan sehingga perlu penelitian lebih lanjut seperti itu, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Saya puas untuk menerima jawaban Anda. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Baik, yang terhormat hadirin sekalian, izinkan saya sebagai Ketua Tim Penguji dan juga penyanggah keempat untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan untuk Saudara Promopendus. Bagaimana strategi
Pak Ajis dari aspek mekanisme kerja untuk mengangkat black garlic sebagai kandidat anti hiperuresemia yang unggul. Silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ernat Apoteker Deni Rahmat MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan strategi dari aspek mekanisme yang ada dari bawang putih atau dalam hal ini berubah menjadi black garlic, gitu ya. Ada beberapa peluang yang memang kita bisa manfaatkan dari aspek mekanisme kerja yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian ini menggunakan pembanding yaitu allopurinol, dan allopurinol merupakan first choice atau pilihan utama dalam urikostatik, ya, yang mana selanjutnya ada beberapa turunannya. Kalau kita melihat secara strategi dari pasar yang ada, ya, urikostatik merupakan pilihan obat yang memang banyak dicari. Oleh karenanya, dengan adanya alternatif dari pengobatan menggunakan black garlic ini, pastinya mekanisme kerjanya sama, yaitu penghambatan santin oksidase. Ini membuat masyarakat bisa memilih gitu, mana yang memang akan dipilih dari obat sintetis maupun obat herbal yang ada. Dan pengembangannya pastinya Indonesia sekali lagi merupakan mega biodiversity, dan pemerintah juga sudah mencanangkan terkait dengan hilirisasi. Salah satunya adalah terkait dengan bawang putih, di mana bawang putih bukan hanya terfokus di wilayah Jawa, tetapi bagaimana terfokus di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Di Sumatera juga digalakan bagaimana pembudidayaan dari bawang putih yang ada. Walaupun sampel yang kita ambil itu berasal dari Lumajang atau Jawa Timur. Dan dari peluang-peluang yang ada itu pastinya jamu merupakan pilihan utama dalam pengembangan produk herbal, atau dalam hal ini dengan kandungan atau dengan bahan baku dari black garlic, ya, merupakan pilihan utama karena kita negara dengan potensi alam yang luar biasa, dan penggalakan jamu itu dari pemerintah itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita building awareness atau bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang alternatif-alternatif dalam pengobatan. Dalam hal ini contohnya adalah dengan menggunakan black garlic. Seperti itu, Prof. Baik, sangat tepat. Saya sangat puas. Saya persilahkan penyanggah kelima, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Nancy Dwi Yuliana MSc untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Deni Rahmat. Saudara Promovendus, ya, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada saudara, ya, atas kerja keras yang luar biasa dan juga kesungguhan pada hari ini saudara bisa berdiri di podium itu, ya, untuk sidang terbuka ini. Pada penelitian ini, ya, saudara berhasil mengidentifikasi sebanyak 22 komponen aktif yang berperan sebagai santin oksidase inhibitor pada black garlic. Kemudian saudara juga memverifikasi hasil ini menggunakan teknik in silico dan memberikan hasil yang sejalan, demikian, ya. Nah, ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat baik. Namun tentu saja kita ingin bahwa hasil penelitian kita ini tidak hanya tersimpan sebagai disertasi atau jurnal ilmiah, gitu, ya. Kita ingin hasil penelitian kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, bisakah saudara menjelaskan kira-kira apa manfaat hasil penelitian saudara terhadap masyarakat, terutama untuk mereka yang tertarik, ya, untuk mengkomersialkan black garlic ini, entah mungkin perusahaan mikro, kecil, menengah, ya. Bisakah Anda menjelaskan hal tersebut? Silakan. Oke.
Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana, MSc. Perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan hasil metabolomik dari 22 senyawa yang ada, pastinya yang pertama adalah bagaimana selain dari senyawa, kita mendapatkan hasil dari fermentasi optimal, yaitu di suhu 70 derajat Celcius, kelembaban 90% dan juga waktu 29 hari. Dan juga ada 22 senyawa yang ada atau terkandung di dalamnya yang berperan dalam penghambatan santin oksidase. Nah, seperti yang saya sudah utarakan bahwa hilirisasi merupakan hal yang memang sedang digaungkan oleh pemerintah ini. Makanya masyarakat juga bisa memanfaatkan hal-hal yang memang hal-hal yang terwujud dari suatu penelitian yang ada, di antaranya adalah bagaimana pembuatan atau proses dari black garlic itu sendiri dan efektivitasnya. Dan terkait dengan bawang putih yang ada, secara metabolomik itu sudah berafiliasi terhadap atau sudah bisa dikatakan sebagai penghambat santin oksidase. Makanya tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan untuk pembuatan dari black garlic itu. Tapi yang memenuhi standar dari suhu, waktu dan juga kelembabannya gitu, tidak secara sporadis atau misalnya hanya dimasukkan ke rice cooker atau disangrai dan lain sebagainya, sehingga tidak terbentuk proses yang tadi sudah ditanyakan oleh penguji-penguji sebelumnya bahwa senyawa yang ada itu karena timbul proses fermentasi melalui enzimatis dan lain sebagainya. Itu kalau memang diaplikasikan oleh masyarakat dengan tidak melihat hasil penelitian ini, maka bisa dikatakan hasil yang terbentuk itu bukan merupakan reaksi Maillard, tapi penggosongan dari hasil tersebut. Dan juga terakhir, karena memang hilirisasi dari Lumajang, NTB, NTT, Sumatera, masyarakat tinggal melihat hasil metabolomiknya dan juga mengaplikasikan dari fermentasi yang ada dari bawang putih yang ada. Next proyek, bagaimana kita bisa memverifikasi kandungan-kandungan yang ada dari bawang putih di semua daerah yang ada di Indonesia tanpa harus mengujikan metabolomiknya dari mulai persiapan awal sampai akhir. Tinggal kita melihat 22 senyawa tersebut sebagai marker untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas dengan jawaban saudara. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Baik, saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih L. M. Biomed, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus Pak Abdul Aziz atas pencapaiannya selama ini. Pak Aziz itu seperti bawang hitam ya. Bawang hitam itu berasal dari bawang putih. Bawang putih itu tadinya bau khas. Kemudian menjadi bawang hitam, berubah rasanya, tidak bau lagi, ada rasa manisnya dan sedikit asamnya. Mungkin, tapi bukan berarti Promovendus asam ya. Artinya gini, Promovendus itu sebelum sekolah mungkin pusing ya, stres memikirkan pekerjaan di kantor. Kebetulan di sini ada Rektor Universitas Muhammadiyah, Fakhrudin dan tim dan yayasannya mungkin ya, sehari-hari melihat Pak Aziz dengan muka yang stres, mungkin masam ya. Tapi begitu sekolah, mukanya seperti sekarang ini. Manis ya. Selalu tersenyum walaupun hantaman-hantaman ilmu ya yang tidak habis-habisnya. Jadi saya ucapkan selamat bisa bertahan di sini dan semoga kembali ke Universitas Muhammadiyah Fakhrudin dengan seperti ini juga. Amin, Bro. Saya ingin bertanya yang paling awal sekali. Pak Aziz ini mengangkat masalah hiperurisemia.
Mungkin di antara kita ada banyak yang menderita hiperurisemia atau yang kita kenal sebagai orang awam bilang penyakit asam urat. Kadang kambuhan, tapi diminum obat atau minum air yang banyak, besoknya sembuh lagi. Penyakit ini itu merupakan gejala ya, gejala gangguan metabolisme. Sepertinya ini ringan ya, tidak mematikan. Tapi kenapa Pak Ajis mengangkat masalah ini? Apakah tidak banyak obat di pasaran sehingga Promovendus mencari alternatif sehingga ditemukan bawang hitam atau black garlic ini yang kemudian terbukti bahwa dapat menurunkan kadar asam urat pada hewan coba model hiperurisemia. Jadi saya ingin mendengarkan apa pentingnya Promovendus mengangkat hal ini. Mungkin dikaitkan dengan apa misalnya pemeliharaan atau mungkin Promovendus juga ada semangat entrepreneur nih. Setelah ini mungkin akan ada produk bawang hitam yang akan di launching. Ya, silahkan dijawab. Oke, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Dianrati LM Biomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ini seperti flashback ketika saya diinterview oleh Prof. Sirli dan juga Prof. Dian sewaktu mau masuk ke S3 FFUP. Bagaimana hiperurisemia ini yang pertama adalah merupakan faktor resiko terjadinya artritis gout, di mana gout merupakan radang sendi terbanyak ketiga setelah osteoartritis dan juga kelompok rematik luar sendi. Gangguan pada komponen penunjang sendi, peradangan, dan peradangan tersebut menjadikan produktivitas kita menurun itu. Karena ada beberapa kasus ketika ketika hiperurisemia itu pastinya tidak bisa bangun dari tempat tidur, yang harusnya berangkat ke Unimar menjadi tidak bisa berangkat ke Unimar. Mungkin salah satunya itu. Terus yang kedua, beberapa penelitian dari Sukri tahun 2007 membuktikan hubungan antara kejadian hiperurisemia dengan penyakit kardiovaskuler dan juga infark miokard. Memang tidak mematikan, tetapi pencetus atau memperberat dari penyakit-penyakit yang lain. Sehingga yang tadinya berada di level 6 dari penyakit jantung atau infark miokard itu menjadi level ke-9 atau menjadi lebih gawat lagi ketika pasien tersebut memiliki hiperurisemia seperti itu. Yang ketiga, dari aspek farmakoekonomi, penggunaan dari obat untuk hiperurisemia ada 3 golongan. Yang pertama urikostatik, urikosurik, dan juga urikolitik. Yang mana first choice atau pilihan utama dari pengobatan hiperurisemia itu adalah urikostatik. Menurut Suli ada beberapa obat, ada febuxostat, ada benzromaron, ada probenecid, ada pegloticase, dan juga allopurinol. Dan semua obat itu secara farmakoekonomi ya, terutama misalnya pengganti dari allopurinol itu memiliki harga yang sangat tinggi dan tidak berada di Indonesia. Sebagian besar ada di luar negeri. Dan kita pilihannya hanya allopurinol. Oleh karenanya secara farmakoekonomi perlunya adanya alternatif, yaitu dengan penggunaan atau pemanfaatan dari black garlic yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan adanya jejak sang dokter, kita bisa mengaplikasikan untuk membuat industri obat tradisional. Terima kasih, Bro. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya yang sistematis dan semoga apa yang Promovendus inginkan bisa segera tercapai. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Baik, saya persilahkan penyanggah ketujuh, yaitu yang terhormat Profesor
Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Baik. Saudara Promovenda, Anda melakukan suatu fermentasi ya. Apa sih yang dimaksud atau terjadi, proses apa yang terjadi dalam suatu fermentasi? Terus bagaimana Anda bisa menentukan pada hari ke-17 fermentasi itu sudah cukup selesai sehingga dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya menentukan aktivitasnya? Itu yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua, di dalam suatu fermentasi, sebetulnya apa yang menjadi inti yang perlu diperhatikan dalam suatu fermentasi sehingga mendapatkan suatu hasil fermentasi seperti yang akan kita harapkan? Terima kasih. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan fermentasi, memang fermentasi bawang putih menjadi black garlic ini menjadi banyak perbincangan karena tidak seperti fermentasi pada umumnya, yaitu dengan penambahan dari bakteri gitu, dengan penambahan dari senyawa-senyawa yang lain itu atau zat-zat yang lain itu. Tetapi menurut Choi dalam Physicochemical and Antioxidant Properties of Black Garlic, ya di sini black garlic ini memiliki atau fermentasinya unik karena di situ dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan juga lamanya fermentasi. Dan dari lamanya fermentasi itu, ya, adanya reaksi enzimatis yang ada di dalamnya. Seperti kita bisa melihat kromatogram yang terbentuk antara fresh garlic dan M29, yaitu adanya peningkatan dari S-alicistein pada M29 dan dibarengi dengan penurunan GSAC, di mana GSAC merupakan intermediate dalam pembentukan S-alicistein. Jadi ini linear dan perlu kajian khusus terkait dengan fermentasi yang ada di black garlic. Yang kedua adalah inti dari fermentasi yang ada. Memang pencoklatan atau reaksi Maillard itu terjadi di waktu atau hari ke-17. Tetapi baru sebatas organoleptisnya. Kita buktikan secara analisis in vitro maupun in vivo. Ternyata terbukti bahwa bukan di waktu 17 tetapi di waktu 29 yang merupakan fermentasi optimal. Dan juga didukung dengan adanya pengujian in vivo serta dengan analisis metabolomik. Didapatkan beberapa senyawa, yaitu ada 22 senyawa yang memang sebagai marker dalam santin oksidase inhibitor. Seperti itu, Prof. Ujian telah berakhir. Selanjutnya, anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skor untuk beberapa saat. Waktu habis, ujian telah selesai. Tim penguji promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada tim penguji dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan ujian.
Kepada promovendus dipersilahkan meninggalkan podium. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada hadirin, kami mohon untuk dapat duduk kembali karena acara sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada para tim penguji, promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada ketua sidang, dipersilahkan untuk melanjutkan sidang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi
Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, saya buka kembali. Saudara Promopendus Abdul Aziz Setiawan, kami telah mempelajari yang pertama, disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penguji. Yang kedua, laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan yang ketiga, laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta promosi doktor saudara. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudara Abdul Aziz Setiawan, NPM 54172300001 dinyatakan lulus dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian, yang merupakan lulusan ke-14 program Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saya mempersilahkan saudara Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, MPharm, untuk menyampaikan kesan dan pesan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anjalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallaha aliman hakimah. Pastinya ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat rohani dan juga jasmani alhamdulillah didapatkan atau diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Tut Hendratno, SH MSI FCB ARB selaku Rektor Universitas Pancasila. Terima kasih kepada Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed selaku promotor dan juga Dekan periode 2015 sampai 2022 yang dengan sabarnya membimbing saya sampai alhamdulillah hari ini dinyatakan lulus. Teringat awal masuk di interview S3 oleh Prof. Shirley dan juga Prof. Dian masih berbicara tentang bagaimana bawang putih dan juga black garlic. Dengan keyakinan Prof. Dian dan juga Prof. Shirley diterima judul tersebut dan alhamdulillah beliau juga menjadi promotor dan juga co-promotor. Pastinya banyak gangguan dari saya, Prof. Pagi, siang, sore, malam. Selalu, Prof, izin Prof, bimbingan. Semoga Prof sehat selalu, Prof Shirley, dan juga tetap berkhidmat di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Pastinya kandidat-kandidat lain juga berharap Prof terus menjadi promotor di FFUP dan terus berkhidmat di sini, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Dian Rati, LM Biomed. Pastinya dengan kesibukan beliau selaku kopromotor dan juga wakil dekan 1, akademik, jantungnya,
dari suatu pengelolaan pendidikan, tetapi alhamdulillah dengan kesabaran, ketelitian, dan ikut sistematis dari Prof. Dian, saya ikut banyak belajar sistematis bagaimana tadi cara menjawab dan lain sebagainya. Itu belajar banyak dari Prof. Dian. Bagaimana menuliskan dari disertasi yang memang awalnya itu tidak ada, dari antihiperurisemia menjadi ada dan sampai berkelanjutan. Pastinya sama dengan Prof. Sirli juga waktu awal masuk juga dengan begitu yakin Prof. Dian saya pilih dan menerimanya, itu seperti itu. Prof. Dian dengan sangat sistematis, perfeksionis, saya juga ikut terbawa gitu, alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu bisa dibawa di Unimar ke depan itu dengan ketelitiannya, kesabarannya, kerapihannya gitu. Dan rentetannya harus jelas. Itu nasihat yang sering diberikan oleh Prof. Dian. Sangat berkesan sekali Prof. Insya Allah itu menjadi bekal saya ke depannya. Dan pastinya sangat humble, apalagi dengan jejak sang doktor kita sebagai ketua geng ya. Dan bukan karena kita sama-sama dari Cirebon ya Prof, sehingga ada chemistry gitu ya, yang muncul dari awal pertemuan sampai sekarang, dan mudah-mudahan nanti ke depan juga tetap kita bekerja sama Prof. Karena saya masih membutuhkan ilmu-ilmu dari Prof, terutama terkait dengan antihiperurisemia. Ternyata Prof lebih dahulu expert di antihiperurisemia, terbukti dari berbagai macam jurnal yang ada, yang publish, itu atas nama Prof. Dian terkait dengan antihiperurisemia, dan beberapa metode pun kita ambil dari situ. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana, MSc, selaku kopromotor dari IPB. Pertemuannya singkat, tetapi padat, dan alhamdulillah beliau juga humble ketika Prof waktu itu belum jadi Prof, masih doktor, boleh tidak menjadi pembimbing dari Ibu Nancy. Alhamdulillah kita belum pernah ketemu, kita belum pernah kenal sebelumnya, tetapi beliau langsung menjawab oke, dengan bantuan Bu Juhelmi Aziz juga, seperti itu, Bu Dr. Juhelmi Aziz. Dan feeling pun bergayung sambut ya. Artinya kok mirip ya dengan pembimbing waktu S1 saya di UHAMKA gitu. Ada Bu Siska juga di sini pembimbing, dan mukanya mirip. Ternyata sahabat antara Bu Nancy dan juga Bu Siska. Dan alhamdulillah Bu Siska juga berkenan hadir selaku Kaprodi apoteker dari UHAMKA. Sama halnya dengan Prof. Dian, Prof. Nancy juga sabar sekali, perfeksionis, sistematis, dan pastinya dengan ketelitiannya membantu saya yang dulunya tidak paham tentang metabolomik, karena metabolomik pastinya ilmu baru di dunia farmasi, tidak banyak orang yang menggelutinya, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan, bahkan diberikan lisensi gratis oleh Prof. Nancy. Terima kasih Prof atas lisensinya, dan insya Allah akan saya manfaatkan gitu, dan kita perbaharui Prof. Kalau ada rezeki untuk penelitian bersama, baik dengan Prof. Sirli, Prof. Dian maupun Prof. Nancy, kita beli nanti license dari metabolomik yang terbaru Prof. Insya Allah Prof. Selanjutnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MSc, selaku Kaprodi S3 dan penguji yang selalu memberikan semangat kepada saya dan juga teman-teman kandidat ya, melalui buka warung. Pastinya buka warung ini menjadi tren di kandidat dan mungkin perlu dihakikan
oleh FFUP. Dan kalau ada rekor muri, semester ini ada 6 kandidat yang alhamdulillah lulus dan ditutup dengan kelulusan saya di sore hari ini. Itu kalau boleh diberikan rekor muri, FFUP mungkin layak untuk mendapatkan rekor muri. Give applause dong, buka warungnya. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ari Yanwar MSI, selaku penguji dan dekan Universitas Indonesia, yang memang baru saya kenal pekan lalu ya Prof. Kita baru bertatap muka dan alhamdulillah dengan keilmuan beliau sangat humble sekali dan terbuka untuk kerjasama, terbuka untuk bagaimana peningkatan dari insya Allah Unimar ke depan, terkhusus untuk farmasi. Terima kasih Prof. Insya Allah in silico akan kita perdalam lagi Prof terkait dengan PENS dan lain sebagainya Prof, seperti itu. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga MSI, selaku penguji dan juga Wakil Rektor 4 di Universitas Nasional. Terima kasih atas masukan yang luar biasa dalam penyempurnaan hasil penelitiannya Prof. Dan kita, kalau tipikal saya adalah sok kenal, sok dekat. Karena saya tipikal dari Jawa, Sunda, istri itu kebetulan dari Palembang dan juga Medan. Jadi pendekatan dengan Prof menggunakan pendekatan saya orang Medan, marganya Harahap. Kebetulan Prof marganya adalah Sinaga. Insya Allah kita satu chemistry Prof. Walaupun istri yang orang Medan, tetapi saya juga terbawa orang Medannya Prof, seperti itu. Mudah-mudahan bisa berlanjut Prof. Kita pernah memiliki rencana untuk hiking atau pengabdian ke Baduy ya Prof ya. Nanti ada yang ahli Baduy, ada BPH di sini, ahli Baduy Prof. Museum tuh. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Novianti SSI MSI, selaku penguji dan juga Wakil Rektor 2 yang luar biasa dari Universitas Pancasila. Muda, tinggal menunggu SK profesornya ya Prof. Semoga di tahun ini Prof profesornya keluar untuk SK-nya. Dan kita apple to apple ya Prof untuk keuangan ya Prof. Ibu Doktor untuk bidang keuangannya. Beliau ahli kimia, makanya penyempurnaan disertasi ini juga dari berbagai rumpun ilmu yang ada di sini. Salah satunya adalah dari Ibu Dr. Apoteker Novianti. Terima kasih Bu Doktor, Associate Professor. Pastinya ilmu tentang validasi metode dan lain sebagainya, alhamdulillah insya Allah akan kita aplikasikan. Terkhusus untuk orang tua, terima kasih ada ayahanda Bapak Haji Muhyiddin SOS, ada Ibu Haja Kunesi, dan juga ada Bapak Haji M. Arif Nazaruddin SE. Untuk Ibu Ayet itu doakan karena sedang sakit, tidak bisa hadir di sini. Dan untuk almarhumah Ibu dari istri, Ibu Hafsah Harahap yang orang Medan, Ibu dari istri Prof. Ibu Hafsah Harahap. Terima kasih telah memberikan support yang luar biasa. Dari Cirebon datang kemarin Prof, gitu. Sore juga atau malam ini juga akan balik lagi ke Cirebon. Luar biasa tenaganya, doanya pastinya gitu kan. Tahajud selalu mendoakan itu. Puasa selalu mendoakan agar lulus. Kapan lulusnya gitu kan. Masih sibuk dengan kerjaan kantor. Dengan kerjaan dari Pak Joko itu. Seperti itu. Kepada Ibu Eli juga, kalau di Palembang, bibi paman itu bukan merupakan bibi paman, tapi orang tua kita. Makanya Bi Eli selalu hadir, sudah menganggap saya sebagai anak, walaupun
saya menantu atau ponakan dari istri gitu kan. Tetapi selalu hadir dan menganggap saya sebagai anak. Kalau orang Palembang seperti itu, anakku itu bukan hanya anak kandung, tetapi dari ponakan juga seperti itu ya, Bi ya. Kepada istri tercinta yang merupakan alumni dari Universitas Pancasila, Apoteker Yunita Hapriana, SPAM, sebenarnya ada harapnya, tapi karena perempuan itu hilang harapnya, seperti itu, Prof. Pastinya waktunya sangat terbatas untuk ketemu, karena pagi saya harus berangkat itu pagi sekali, karena jarak ke Unimar itu hampir 2 jam, pulangnya pun malam, gitu. Ketemu cuma sebentar. Sabtu, Ahad, berkhidmat di pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai sekretaris MPKU, berkhidmat di pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai ketua kehalalan. Sabtu, Ahad itu terporsir atau tercurahkan juga ke Muhammadiyah. Ya, begitulah Muhammadiyah. Insya Allah keberkahan akan ada untuk kita semua. Dengan berkhidmat di Muhammadiyah tidak ada ruginya, dan insya Allah akan bermanfaat untuk khalayak. Untuk anak-anak tercinta, banyak sekali anaknya, ada 4. Jarang pula ada 4. Ada Raisa Azkaira Al-Aziz, ada Sakwina Seza Azkaira Al-Aziz, ada Safura Hafsa Azkaira Al-Aziz, dan yang terakhir ada Sanum Mesha Azkaira Al-Aziz. Namanya agak rumit. Terima kasih nak ya. Ini contoh, tetapi tidak harus untuk menjadi S3. Abi cuma berpesan menjadi anak solehah dengan hafal 30 juz Al-Quran. Itu keinginan dari Abi. Kalau mau S3 itu mengikuti. Biasanya kalau sudah hafiz, apapun yang dilakukan itu insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan gampang merengkuh profesor, akan gampang merengkuh S3 kalau dengan bekal dari 30 juz kita hafalkan. Adik-adik tercinta, ada Nurse Ahmad Fauzi, MKop, yang berkhidmat di sama dosen juga, sedang S3 di Malaysia, hybrid, semoga dimudahkan. Tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta. Punya adik banyak, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta, dan sangat mandiri sekali. Dengan pendamping dari Nurse Rusmai Triaswati Eskop, yang mana perawat di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan saat ini baru masuk di Universitas Indonesia untuk magister keperawatan ya. Terus selanjutnya ada adik yang paling cantik, Sri Rezeki, sarjana sains terapan ya. Terima kasih, perempuan satu-satunya di keluarga kami tapi tidak pernah meminta. Tahu kakaknya biasa saja gitu ya. Tapi tidak pernah meminta, dan didampingi oleh Apoteker Junaidin SPAM MSI, adik selaku suami dari adik saya yang perempuan, yaitu Sri Rezeki. Saat ini alhamdulillah dipercaya untuk S3 di ITB bersama Prof Daryono ya, seperti, dan baru datang dari Bandung tadi jam 9. Naik kereta baru nyampe jam 12. Terima kasih, padahal di sana lagi banyak kerjaan tetapi menyempatkan untuk datang. Dan banyak membantu juga selama diskusi-diskusi terkait dengan penelitian yang ada. Selanjutnya adalah ke Yuhasabil Aulad, tapi adik yang paling bontot ada di pesantren di Kuningan. M. Hargi, terima kasih. Tapi dengan kesibukannya tidak bisa hadir bersama dengan Aurel istrinya, yang ada hanya anaknya, ada Hikari. Terus yang paling ganteng di keluarga kami, M. Ananta
Mudah-mudahan cepat diberi jodoh ya Ta ya. Sudah kerja, tinggal menikah. Ada juga adik saya Agung. Terima kasih. Terus selanjutnya ada Badan Pembina Harian. Ada Prof Nur yang dari Jogja menyempatkan hadir di sini, tetapi beliau ada di UHAMKA karena memimpin Senat UHAMKA. Dan diwakili ada Wakil Ketua BPH, ada Haji Ansor. Terus ada juga sekretaris, ada Pak Haji Dadang, MM ya Pak ya? FED, sorry. Terus ada Ustadz kondang kita, Ustadz Idris, ada Pak Asep Warullah, yang mana pendiri dari STF sampai sekarang Unimar ya Pak Asep ya, bersama dengan tim. Terus pastinya terima kasih pada Pak Rektor. Pak Rektor tidak asing lagi ya di Universitas Pancasila. Sohibnya Prof. Shirley, Prof. Ratna, Buning, dan lain sebagainya. Apoteker Dr. Andes Jaka Supriyanta, MFAM. Ya, yang mana nanti Unimar kalau sudah besar, insya Allah kita akan kasih Dr. HC ya, honoris causa insya Allah. Terus Wakil Rektor 2 ada Pak Dadang. Kebetulan di Wakil Rektor kita sama-sama orang Cirebon ya Pak ya. Bukan nepotisme tapi memang kita ketemu di ranah Muhammadiyah. Terus ada Kepala Lembaga, ada Bu Nur, Kepala yang juga kandidat di sini, Kepala LPM, ada Kepala LPPM Pak Akbar, ada Kepala Kehalalan ya yang baru kita bentuk, Bu Nita. Nanti ada porsinya juga sih sebenarnya Bu Nita di akhir-akhir ya. Ada Pak Dekan, Pak Ari, dan Pak Sartono, Pak Kaprodi banyak sekali, dan juga staf-staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketua STF pertama Ibu Didit, istri dari Pak Joko. Ini merupakan cikal bakal adanya Unimar yaitu Bu Didit. Terima kasih Bu, udah menyempatkan hadir di sini. Dan terima kasih sudah menjadi Ketua STF sehingga terbentuknya Unimar. Selanjutnya, terima kasih Ketua STF Muhammadiyah Tangerang. Yang ketiga ya, ada Dr. Apoteker Nita Rusdiana MSc. Beserta wakil-wakilnya ada Bu Nur Aini SE, ada MSMM, ada Apoteker Nur Aini, kandidat doktor juga. Dan juga ada Bapak kandidat doktor Wahyu Fajar Nugraha. Terima kasih telah mengizinkan dulu pas waktu STF saya untuk bisa berkuliah dan memberikan supporting yang luar biasa sampai sekarang. Terima kasih sudah hadir dan saya bisa lulus S3-nya. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains ya, Pak Hadi, tapi tidak hadir Pak Hadinya karena mendadak dipanggil rektorat. Dan ada Wakil Dekan, ada Ibu Khori. Ibu Khori ini seperti ibu saya sendiri di UHAMKA. Jadi dulu saya asisten dosen dari Ibu Khori dan sering memberikan uang saku juga. Terima kasih Bu Khori. Beserta Bapak. Dan juga ada Kak Akri, Pak Akri, Wakil Dekan dari UHAMKA. Ini ada 3 universitas, makanya mohon izin Prof. Agak panjang karena 3 universitas ditambah 3 universitas lainnya. Ada 6 universitas di sini. Dan ada Kaprodi dan juga dosen Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Ada kakak-kakak tercinta, ada Kak Eli, Kak Dwiti, Kak Ani gitu ya. Dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan juga dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Pastinya yang tertinggal tadi Ibu Dr. Yesi yang luar biasa, Sekretaris Prodi S3, duet dengan Prof. Denny menjadi duet maut di Bukawarung. Dan juga Dr. Apoteker Indah Zahra dan juga Dr. Apoteker Anna Yuliana. Kita harus
Terus jejak sang doktor ini sampai menjadi PT, sampai bermanfaat untuk masyarakat. Ada beberapa tema yang bisa kita angkat untuk membuat produk di industri obat tradisional. Dan yang paling terakhir, alumni dan kandidat doktor dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Terima kasih, mohon maaf, dan memang kalau sudah dikasih mic, ya terlalu lama untuk saya berbicara seperti ini. Memang sudah, kalau sudah dikasih panggung, memang lama, Prof. Mohon izin. Nasrun minallah, wa fatun qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada dokter baru, Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, MPharm. Semoga selanjutnya bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat lebih dan lebih optimal lagi, khususnya untuk Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Dan untuk kemajuan ilmu di tingkat nasional maupun internasional. Ucapan terima kasih banyak saya ucapkan untuk sumbangsih dari tim penguji hingga bisa menggodok dokter baru dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila untuk segala masukan-masukan yang sangat berharga. Dr. Apoteker Nopianti MSI, Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga MSI, Profesor Dr. Apoteker Arianwar MSI, Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana MSC, Profesor Dr. Apoteker Dianrati LM Biomed, dan Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M Biomed. Ucapan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Badan Pembina Harian BPH Universitas Muhammadiyah AR Rahman atau yang mewakili, Rektor Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Bapak Apoteker Dr. Andes Jaka Supriyanta MPharm, Wakil Rektor 2 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK, Bapak Dadang STMM, Kepala Lembaga, Dekan, Kaprodi, dan Kepala Bagian Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Bapak Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Dosen Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, serta pimpinan-pimpinan yang telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Selamat untuk orang tua dari Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan MPharm, Bapak Haji Muhyiddin Esos, Ibu Hajah Kunesi, Bapak Haji M. Arif Najarudin SE, Ibu Ayat Agusti, serta istri Apoteker Yunita Hapriana Harahap, SPAM, dan putra-putri tercinta dari Bapak Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan MPharm. Terima kasih banyak atas kehadiran para wadek, para kaprodi dan sekprodi, Prof. Epi, Prof. Ros, Prof. Ratna, juga Prof. Yusi, yang senantiasa setia hadir di acara promosi dokter 6 kali berturut-turut. Serta rekan-rekan sekalian, senior saya, staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan juga yang terhormat tamu undangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih dan apresiasi saya ucapkan untuk panitia promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang dimotori oleh Ibu Dr. Apoteker Yesi Desmiati, MSI. Karena telah berhasil menyelenggarakan 6 kali sidang promosi doktor berturut-turut dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kita beri aplaus untuk panitia. Luar biasa. Tidak makan dan tidak tidur. Semoga Prodi Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila dapat selalu senantiasa menghasilkan doktor-doktor yang selalu senantiasa tetap unggul seperti Bapak Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan. Pak. Saya juga apresiasi segala usaha dari Bapak Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang senantiasa mengimplementasikan dan merealisasikan segala bentuk MOU khususnya dengan universitas dan institusi di luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada saudara promotor Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed untuk menyampaikan pesan dan kesan. Baik, terima kasih atas waktu atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati tentu di sini ada Ketua Penguji dan Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, MSI, dan juga Dr. Apoteker Yesi Desmiati, MSI, dan juga sebagai penguji Profesor Dr. Apoteker Arianwar, MSI, Profesor Dr. Apoteker Ernawati Sinaga, MSI, Dr. Apoteker Novianti, SSI, MSI, kemudian sebagai kopromotor Profesor Dr. Apoteker Dian Rati, LM Biomed, dan Profesor Dr. Insinyur Nancy Dewi Yuliana, MSI, dan juga orang tua yang saya hormati, serta istri Apoteker Yunita Hapriana Espam, dan juga putrinya Resa Syahkwena Syafura dan Syahnum, serta Badan Pembina Harian BPH Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Profesor Dr. HM Nur Rohman Hajami, SU, psikolog selaku Ketua BPH, Rektor Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, Apoteker Dr. Andes Jaka Supriyanta, MFAM, dan Wakil Rektor 2 bidang kemahasiswaan alumni dan ATK, Dadang SEMM, serta Kepala Lembaga Dekan, Kaprodi, dan Kepala Bagian Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin, dan juga Dekan dari Farmasi Sains UHAMKA, Dr. Apoteker Hadi Sunario, SSI, MSI, dan juga Wakil Dekan, Kaprodi, dan Dosen Fakultas Farmasi dari Sains UHAMKA, serta Wakil Dekan, Kaprodi, dan Dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta alumni dan kandidat doktor FFUP. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat kepada Pak Aziz. Saya mungkin orang yang pertama yang memberikan kesempatan pertama kali memanggil Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, SSI, MFAM. Dan juga selamat kepada istri Apoteker Yunita Hapriana, SFAM, dan juga kepada putri-putrinya yang cantik dan mungil-mungil serta keluarga besar. Selamat Dr.
Apoteker Abdul Aziz Setiawan SSI MFAM yang telah memperoleh gelar doktor di Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan juga selamat kepada keluarga tamu hadirin yang saya hormati. Gelar akademik tertinggi sudah diperoleh dari Dr. Aziz. Selamat telah melalui beberapa tahap yang dijalankan dengan baik. Semoga gelar tertinggi ini akan membuat juga Dr. Aziz akan lebih giat lagi dalam melakukan penelitian, karena doktor adalah identik dengan penelitian. Khususnya juga untuk penelitian memajukan di bidang farmasi, teruslah tetap melakukan penelitian, dan juga di samping tugas Dr. Aziz ini sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik, keuangan, dan kepegawaian umum dan teknologi farmasi di Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin. Akhir kata, saya sampaikan sekali lagi selamat kepada Dr. Aziz dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada promotor. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah selesai. Dan dengan ini, sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan ditutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor program studi doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami informasikan, setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada dokter baru. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor, mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Abdul Aziz Setiawan, Magister Farmasi, dan keluarga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.